Saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Masih masih semangat ya Semangat, Pak. menjelang Semangat, zuhur ya. Pak. Ya. Puasanya udah batal berapa banyak nih? Seminggu, Pak. Saya 20 hari, Masya Pak. Allah. Belum, Oh, Pak. Belum. Kena buat tipes, Pak. buat Ramlan nggak apa-apa deh. Kita Gitu. baru belajar Tinggal puasa, dibayar saja. Pak. Setengah hari dulu puasanya. Ya ampun. Malu atau Teddy sama jenggot Oh itu. my Aduh. God. Oke, baik. Ya, untuk pembelajaran sebelum kalian istirahat, mudah-mudahan masih ada energinya ya. Saya sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini saya meminta ketua kelas nih, ketua kelasnya tolong Teddy pimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Ya, teman-teman semua, walaupun sudah siang ya, udah ngantuk, tapi kita harus tetap semangat. Nah, untuk menambah semangat itu, mari kita berdoa supaya selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat terus sampai nanti pas pembelajaran terakhir. Oke, berdoa, kita mulai. Oke, berdoa tidak akan pernah selesai. Ya, terima kasih, Pak. Silakan dilanjut. Terima kasih Teddy. Ya, alhamdulillah. Saya mau cek dulu ya. Nah, sebelum saya cek, saya minta kalian untuk mengisi daftar hadir ya melalui chat form yang sudah saya kirim melalui grup WhatsApp. Ini juga saya kirim ada di chat Google Meet ya. Oke. Tolong diisi karena ini sebagai catatan untuk absen kalian. Begitu. Selain juga ini kalau saya selain juga yang tampil di kamera ya, ini saya perhatikan dulu. Oke, nampaknya udah lengkap semua, alhamdulillah. Baik, berarti kita sudah bisa langsung mulai pembelajarannya. Oke, baik sebelum memulai saya akan menampilkan PowerPoint dulu ya. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah tayang belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Ya. Oke. Nah, terbaca ya? Terbaca. Terbaca, Iya, Pak. Pak. Baca, Pak. Ketua kelas lagi deh, coba kalau emang terbaca, baca deh yang tertera di layar apa? Persamaan linear satu variabel, Pak. Oke, bagus, berarti masih normal matanya, alhamdulillah. Nah, ini yang materi ini akan kita pelajari siang hari ini, gitu ya. Nah, sebelum ini melanjutkan materi kemarin ya di pertemuan sebelumnya gitu. Ini melanjutkan. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke intinya, saya akan menampilkan video terlebih dahulu. Nah, sambil dilihat videonya, kalian amati ya, dan tolong cari apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Oke? Bersiap-siap tahan tawa. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya? Iya, suaranya nggak ada, Pak. Oke, sebentar. Nggak ada suaranya? Nggak ada, Pak. Ya, gambarnya aja jalan, tapi suaranya nggak ada. Apa ya yang salah settingannya? Oke, sebentar saya share ulang. Oke, kalau emang nggak ada, coba saya tampilkan aja. Kalau gini ada suaranya? Ada suaranya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada juga. Nggak ada, Pak. Itu nyala nggak, Pak, itu, Pak? Yang paling bawah kanan, Pak. Yang paling bawah kanan. Itu tombol Volumenya. volume. Oh, Yang bawahnya lagi, Pak, itu Pak yang di desktop.
Sudah ada suaranya? Belum, Pak. Oh, masih belum ya? Ya sudah, kalau emang belum ada suaranya, padahal semalam dicoba bisa ya ada suaranya. Oke, kalau gitu, baik lagi masuk ke PowerPoint deh, masuk ke PowerPoint lagi. Oke, Eh, ya masih tayang ya PowerPoint-nya ya. Masih, Pak. Ya, Oke, minimal kalian lihat gambarnya dulu deh, videonya apa. Oke, cukup deh sampai di situ kayaknya. Nah, sekarang oke, ya mudah-mudahan dengan melihat video tadi ini ya apa namanya bisa tambah semangat nih untuk belajar siang ini gitu ya. Oke, tadi sudah jelas ya videonya ya? Pak. Jelas ya walaupun nggak ada suaranya ya? Iya. Ya, oke. Nah, coba saya mau tanya deh sama siapa ya? Sama Nono nih coba. Iya, Pak Kira-kira Dono. kira-kira apa? Itu Teddy apa ya? Teddy bear. Bukan, Ting. Panda. Panda, Pak. Panda itu panda. Memang beda tipis itu panda sama Teddy emang. Oke, itu Oke. itu ini Pak, main jungkat-jungkit ya Pak ya? Iya, bener. Biasa main ya. Nono biasa main kalau sore-sore ya. Iya, sama ini. Sama Teddy ya. Siapa lagi temannya? Oke. Baik. Bener ya yang dilihat jungkat-jungkit. Eh, kalau dilihat dari sudut pandang lain, coba saya mau minta atau sebelum saya tunjuk ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Pak, Ya, boleh siapa? Pepna Pak. Oke, ya silakan Febna. Ya Pak, kalau dilihat tadi videonya, Pak main jungkat-jungkit Pak, bener Pak kata Nono Pak. Men saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda Pak. Oke, apa itu? Di situ ini Pak, apa namanya tentang keseimbangan ya Pak? Kesetimbangan ya, mungkin ya benar, lebih Kesetimbangan, tepatnya ya. kesetimbangan karena Timbangan mirip dia Pak. ya, Ya, mirip dengan timbangan ya gitu, jungkit bener Pak. naik turun gitu ya kayak timbangan aja gitu. Biasanya kalau yang perempuan nih pasti suka nih main timbangan, timbang berat badan gitu misalnya ya. Oke, ya oke. Nah selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, setelah menyimak gambar dan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat persamaan linear satu variabel dengan disiplin dan dapat bekerja sama dengan kelompok. Kemudian yang kedua, setelah menyimak gambar dan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan disiplin dan dapat bekerjasama dengan kelompok. Oke, baik. Ya, nah, oke. Setelah ini saya akan memberikan kalian lembar kerja, ya, lembar kerja yang nantinya kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian, begitu. Nah, oke, untuk filenya sudah saya kirim ya, file LKPD-nya sudah saya kirim ke eh, grup WhatsApp kita, gitu, dan silahkan di-download. Sudah di-download, anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pastikan. Ini yang biasanya agak lalai ini Teddy nih. Teddy sudah download belum? Kan biasanya HP-nya agak ngelek-ngelek gitu gimana? Udah Pak. Oh, iya, bagus. Oke, terima kasih Teddy. Nah, oke, sebelum mendiskusikan, oke,
sebelum mulai diskusi, saya akan tampilkan dulu permasalahannya. Nah, ini masalah yang pertama. Oke, kalian bisa lihat di sini gambarnya sama seperti yang di video, main jungkat-jungkit gitu ya. Nah, apakah ada kemungkinan jungkat-jungkit pada gambar menjadi keadaan setimbang? Oke. Kemudian ini masalah yang kedua. Oke, nanti kurang lebihnya sama, ini menyambung pada masalah yang pertama, tapi dengan dikasih permasalahan yang berbeda. Oke. Dan yang ini tentang yang ketiga, ini sudah masuk masalah yang ketiga sudah masuk ke kehidupan sehari-hari ya. Seperti di sini Nani pergi ke pasar untuk membeli apel dan rambutan. Oke, nah nanti selebihnya bisa kalian baca pada LKPD yang sudah saya kirimkan. Nah, oke, saya stop sharing dulu. Mana kok hilang ya? Sebentar. Oke, baik. Nah, karena kalian sudah mendownload, maka sekarang saya akan bagi kelompok menjadi dua ya. Jadi dua kelompok. Oke, kelompok pertama ini kelompok yang memang biasa kita pakai ya, gitu, yang udah gitu ya. Kelompok satu itu terdiri dari Teddy, Nono, Rizky, Fepna, dan Martina, gitu. Kemudian kelompok duanya Aris, Ramlan, Pusti, Rina, dan Widya. Oke, ya kalau yang mau izin ke belakang silahkan. Ya, saya ulangi untuk kelompok satunya Teddy, Nono, Rizky, Fepna, dan Martina. Untuk kelompok duanya Aris, Ramlan, Pusti, Rina, dan Widya. Oke, silahkan kalian kan sudah punya grup WhatsApp kelompok ya? Masih ada kan? Ya, ada, Pak. Iya, Pak. iya, jangan live. Oke, jangan live grup dulu ya. Nah, silahkan kalian diskusi. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan atau menyelesaikan 3 masalah yang diberikan pada LKPD-nya. Oke, 10 menit dari sekarang dimulai. Saya kira cukuplah 10 menit ya, karena kayaknya masalahnya juga bisa kalian. Nah, di situ oke, saya akan tampilkan lagi. Sebentar, saya akan tampilkan LKPD-nya. Oke, oh sebentar. Ya, nah ini kurang lebih gambaran LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Oke, bisa dilihat ya. Sama seperti apa yang kalian sudah download, sama yang di layar juga sama. Sama ini pendahuluan juga sama seperti kita akan mempelajari persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan masalah PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk masalah pertama, nah kamu nanti bisa mengisi ya, bisa mengisi hasil diskusinya dalam kotak yang sudah disediakan, begitu. Untuk seperti masalah pertama, apakah ada kemungkinan jungkat-jungkit pada gambar menjadi keadaan setimbang? Nah, jangan lupa jika ada sebutkan alasannya, Saya mau jika tidak tanya sebutkan sebentar, Pak. alasannya. Iya, boleh, Teddy. Kalau setimbang itu artinya rata ya, Pak? Yang kiri sama yang kanan ya? Iya, kalau setimbang itu mungkin kalau kalau kita sering dengarnya seimbang ya, tapi kalau dalam timbangan itu istilahnya setimbang ya, gitu. Setimbang ya, Iya. setimbang itu artinya yang kiri sama dengan yang kanan, seperti itu. Kalau dalam timbangan itu berat kiri sama dengan berat kanan. Iya. Kurang lebih begitu. Ya, makasih, Pak. Oke, nah ini. Nah, kemudian untuk masalah kedua juga silakan diisi di kotak-kotak yang sudah disediakan. Oke, saya stop sharing dulu.
Oke, kemudian gimana nih kelompok satu nih? Ini udah berjalan sudah 5 menit lebih nih kelompok satu gimana? Ada yang sulit nggak nih? Lumayan, Pak. Ini tapi masih didiskusikan, Pak. Oke, ya lanjut ya. Saya yakin kalau dikerjakan bersama-sama pasti bisa. Oke, kelompok 2 gimana nih kelompok 2? Ada kesulitannya di mana nih? Agak bingung nulis persamaannya nih, Pak. Lagi dicoba, siapa tahu benar. Oke, ya silahkan dicoba-coba dulu. Namanya juga mencoba, ya. Bisa benar, bisa salah. Ya, Pak. Oke. Ya, pada dasarnya masalah pada LKPD yang kalian kerjakan itu nggak jauh-jauh ya dari keseharian kalian gitu. Dan saya yakin kalian pun sering gitu secara nggak langsung itu melakukan hal itu gitu. Mungkin waktu kalian masih balita ya, kalau balita kekecilan ya, mungkin SD kali ya, waktu kalian masih SD ya, kan sekarang kalian SMP nih gitu, waktu SD mungkin kelas 2, kelas 3 kalian tuh sering gitu main kayak jungkat-jungkit, kemudian apa namanya, dengan jumlah orang yang berbeda atau bagaimana situasinya gitu. Jadi saya yakin ini bukan hal yang apa ya terlalu sulit gitu buat kalian. Kemudian juga untuk masalah kontekstual, masalah kesehariannya juga belanja apa namanya beli buah-buahan juga kayaknya bukan hal yang asing ya buat kalian gitu. Oke, oke, 1 menit lagi nih. Oke, 1 menit lagi ya. Jangan lupa nanti untuk ketuanya ya, ketua kelompoknya di sini untuk ketua kelompok satunya Nono, untuk ketua kelompok 2-nya Ramlan agar mengirimkan hasil kerjaan ya, hasil kerja diskusi kelompoknya LKPD-nya ke WhatsApp grup ya. Oke, ditunggu. Oke, ya. Oke, waktunya habis ya, sudah selesai ya. Oke. Ya, saya mohon anak-anak tidak ada yang mengerjakan lagi. Oke, karena sekarang saatnya kita membahas sambil mendengarkan teman-teman untuk presentasi. Jadi biar kita fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Begitu. Oke, saya cek dulu LKPD yang sudah dikirimkan. Oke, iya sudah masuk. Kelompok 1 sudah masuk, kelompok 2 juga sudah masuk. Saya cek dulu isinya. Oke, ya. Oke, nah sekarang saya minta untuk kelompok 1 presentasi ya, mempresentasikan. Oke, di sini saya saja yang apa namanya men-share screen gitu ya. Oke, sebentar. Silakan nanti dipilih saja dari kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan. Oke, terbaca? Ada, Pak. Oke, ya. Oke, silahkan kelompok 1. Siapa saja boleh? Saya boleh, Pak. Ya, siapa ini? Maaf. Martina, Pak. Oke, oh ya, Martina, silahkan. Martina, silahkan. Bagaimana tentang permasalahan 1 nih, Martina? Ya, jadi dari hasil diskusi kami tadi, Pak, di sini kan apakah ada kemungkinan jungkat-jungkit pada gambar menjadi keadaan seimbang? Jadi apakah jungkat-jungkitnya bisa dalam keadaan seimbang gitu ya, Pak? Nah, jawaban kami hasil diskusi kami itu bisa, Pak. Oke. Gimana? Jadi
jungkit-jungkit di sebelah kanan, kan sebelah kiri tadi kan besarnya 60 ya? Ya, Ya, 60 betul. kilo. Lalu yang di sebelah kanan itu 25 ya, Pak ya? Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Jadi yang kiri itu 60 kilo, yang kanan 20 kilo. Jadi supaya beratnya setimbang, berat yang sebelah kanan itu bisa ditambahkan, Pak, ditambahkan benda supaya jumlah-jumlahnya jadi seimbang gitu, Pak. Oh iya, jadi ini ya apa namanya kalau saya baca itu di sini berarti si anak perempuannya itu ini ya megang sesuatu gitu ya yang berat juga gitu ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian untuk berikutnya yang masih di kelompok 1 ya untuk permasalahan kedua. Ya. Oke. Ini saya lanjutin aja apa ada dari temennya. Oke, silakan. Lanjutin aja ya, Pak ya. Baik, silakan. Terus yang kedua permasalahannya di sebuah taman terdapat jungkit-jungkit. Ronald dengan berat 60 kilo, Santi dengan berat 25 kilo menaiki jungkit-jungkit tersebut. Dalam keadaan tidak setimbang. Kemudian Roni datang dan bergabung dengan Santi sehingga menyebabkan jungkit-jungkit berada pada posisi setimbang. Masalahnya, sebelum Roni datang, mengapa jungkit-jungkitnya dalam keadaan tidak seimbang? Jadi sebelum Roni datang, kenapa nggak seimbang itu? Karena berat Ronald lebih banyak daripada berat Santi. Jadi Ronald tuh lebih gemuk gitu, Pak, beratnya daripada Santi. Jadi tidak seimbang jungkit-jungkitnya. Oke. Nah, terus berapa berat badan Roni agar jungkit-jungkit jadi seimbang? Nah, dari hasil diskusi kami tadi, Pak, supaya setimbang itu kan dua-duanya jadinya harus 60 kilo ya, Pak, sama-sama 60 kilo. Kalau si yang sebelah kiri Ronald itu tadi 60, sedangkan Santi 25, maka kurangnya sebelah kanan itu 35 kilo. Jadi berat Roni itu 35 kilo, Pak, supaya jungkit-jungkitnya itu jadi setimbang. Tuh. Oke. Terus, kemudian yang ketiga, jika berat badan Roni dimisalkan dengan X, bagaimana cara menuliskan persamaannya? Nah, tadi hasil diskusi juga, kita menuliskannya gini, Pak. 60 sama dengan 25 ditambah X. Tuh, benar nggak ya, Pak? Nanti kita coba dengarkan deh dari kelompok yang kedua dulu, gitu ya. Kita tampung aja dulu ya. Iya, Pak. Gitu. Ya, terus, Pak. nanggung yang D-nya gimana? Ya, jika berat badan Santi dimisalkan dengan B dan berat badan Ronald dimisalkan dengan C, bagaimana cara menuliskan persamaannya? Nah, kalau kami menuliskannya gini, Pak. C dikurang dengan B tambah X gitu, Pak. Karena C itu kan berat badan Ronald dikurang berat badan Santi B dimisalkannya. Lalu ditambahkan dengan X berat badan Roni gitu, Pak. Benar nggak, Pak? Oke, ditampung dulu. Ya, terima kasih kelompok 1. Iya, Pak, sama-sama. Ya, nah, pemaparan dari kelompok 1 untuk masalah 1 dan masalah 2 karena saling berkaitan dicukupkan dulu ya. Sekarang kita minta presentasi dari kelompok 2 nih. Sekarang dari kelompok 1 sudah, sekarang saya minta kelompok 2 untuk presentasi permasalahan 1 dan 2. Oke. Kelompok 2 tadi ada Aris, Ramlan, Gusti, Rina, Widya. Silahkan ya dipilih siapa yang mau membacakan. Saya, Pak. Oke. Ya, terbaca ya? Sudah muncul? Jelas? Iya, Pak, sudah, Pak. Gedein kita. Gimana? Gedein dikit, Pak, di Zoom. Sudah?
Dikit lagi, Pak. Sudah, Oh, Pak. oke, segini? Cukup. Oke, cakep. Silakan, Ramlan. Ya, jadi sebenarnya jawabannya nggak jauh beda, Pak, dengan tadi kelompok sebelah. Oke. Nah, jadi kalau ditanya ada kemungkinan joget-joget jadi seimbang, ya bisa, Pak. Jadi misalnya apa namanya, bawa batu gitu, taruh batu gitu, terus atau Batu, bawa tas misalnya, taruh aja barang-barang gitu biar seimbang gitu tuh bisa, Pak. Jadi si yang ceweknya nih yang beratnya 25 kilo, yang perempuan itu pegang beberapa benda yang cukup berat, jadi beratnya sama dengan si laki-laki yang di sebelah kiri. Itu nomor 1, Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Kemudian berarti kurang lebih sama yang kedua, kelompok 1 ya tadi Iya, ya? sama, Pak. Jadi kalau berat ronalnya 60 kilo, yang ini yang sebelum Roni datang kan santinya 25 kilo. Jadi ya berat ronalnya harus seimbang nih. Kalau misalnya ini apa namanya kan, karena dia nggak sama gitu ya, kiri sama kanan, ya jadinya timpang ke si Ronald gitu, lebih berat dari Santi. Oke. Baik. Nah, lanjut ke masalah kedua. Yang mana, Pak? Yang Ini ya? Ya, betul. Masalah yang tadi cuma apa namanya? Menjawab pertanyaannya, silakan. Ya, jadi kalau berat Roni-nya kan tadi Roni datang gitu, terus dia jadi seimbang. Berarti kalau seimbang kan tadi kiri sama kanan berarti harus sama tuh. Berarti jumlah beratnya si Santi sama si Roni itu harus sama dengan beratnya si Ronald. Jadi berat Roninya berarti ya tinggal 25 tambah berapa, hasilnya 60. Jadi hasilnya 35 kilogram untuk berat Roni. Oke. Gitu. Pakai cara ini ya, cara waktu kalian SD gitu ya? Iya gitu, Pak, tambahin berapa jadi 60. Oke, baik. Oke. Gantian, Pak. Boleh, Pak, gantian, Pak. Ya, silakan gantian, dia kelompok 2 nih, kasihan. Widya boleh, Widya bantu. Takut batal puasanya nanti ini. Mana Widyanya? Soalnya Widyanya lagi boleh saya. Tadi yang mana? Rina. Maaf, ini siapa? Oh, Rina, iya silakan. Yang Rina, oke, yang bagian C. Oh, yang C, Pak. Tadi saya ini ke belakang bentar. Yang C ini silakan. Untuk diskusi tadi kelompok 2 ya, Pak ya. Jika berat badan Roni dimisalkan dengan X, bagaimanakah cara menuliskan persamaannya? Nah, ini tadi hampir sama ya sama kelompok 1 ya, Pak ya? Kita tulis persamaannya 60 sama dengan 25 ditambah X. Nah, itu untuk yang C. Kemudian untuk yang D, jika berat badan Santi dimisalkan dengan B dan berat badan Ronald dimisalkan dengan C, bagaimanakah cara menuliskan persamaannya? Jadi tadi Santi berat badannya B, ya, Ronald C ya. Nah, maka C sama dengan B ditambah X, itu Pak. Iya, sama ya dengan kelompok 1 ya. Betul, ya. Oke. Ya, kalau dilihat dari dari apa namanya cara penulisannya sih sudah benar ya. Oke, baik. Lanjut ya ke permasalahan yang ketiga pada kegiatan 2. Nah, di sini lanjut aja dari kelompok 2, silahkan dipresentasikan. Nanti sambil kelompok 1 mengecek ya, apa namanya, sama nggak hasilnya gitu. Oke, silakan kelompok 2, boleh siapa yang mau membacakan lagi? Aris kelompok 2 ya, Aris ya? Bacain ya, Pak. Oke, silakan. Gantian sama Rina. Oke. Di sini ada soal cerita. Pak, jadi naik dulu, Pak. Rani pergi ke pasar untuk membeli apel dan rambutan. Harga 1 kilogram apel sama dengan 3 kali harga 1 kilogram rambutan di toko murah meriah. Namun, Nani membeli 2 kilogram apel dan 3 kilogram rambutan dengan harga jika Pak, itu tuh Nina. Aduh, Pak, namanya kelibet-libet gitu. Nani dan Nina. Nina. Jika Nina beli
Jika Nina juga membeli 6 kilogram buah rambutan di toko yang sama, apakah cukup jika Nina membawa uang 60.000? Nah, di sini kan ada langkah-langkahnya ya Pak ya. Pertama mencatat informasi. Tadi kita catat harga 1 kilogram apelnya sama dengan harga 1 kilogram rambutan. Lalu 2 kilogram apel tambah 3 kilogram rambutan itu sama dengan 90.000. Nah, uangnya ini 50.000. Nah, makanya yang ditanyakan itu apakah cukup uang Nina jika membeli 6 kilogram rambutan. Nah, terus kita mulai. Tadi kan di yang pertama kita diajarin tuh pakai variabel ya Pak. Jadi kita misalkan harga 1 kilogramnya sama dengan X. Nah, karena 1 kilogram apelnya itu sama dengan 3 kali rambutan, maka 1 kilogram apelnya sama dengan 3X. Itu jadi rimanya 2 kilogram apel tambah 3 kilogram rambutan sama dengan 90. Jadi 2 kali 3X ditambah 3 kali X sama dengan 90.000. Maka hasilnya jadi 6X tambah 3X jadi 90. Nah, itu persamaannya Pak. Ya, 6X tambah 3X sama dengan 90. Terus kita ke tahap menyelesaikan. Nah, menyelesaikannya itu 6X tambah 3X-nya itu kita proses dulu jadi 9X. Jadi 9X sama dengan 90.000, maka X-nya itu adalah 10.000. Jadi X itu kan tadi nilai rambutan ya Pak ya. Jadi nilai rambutannya itu sekilonya 10.000. Gitu. Nah, jadi di tahap mengevaluasi, kilogram rambutan yang dibeli Nina 60.000. Uang yang dibawa Bapak nih typo nih saya nih, maaf ya Pak. Oh iya, ini Jadi terbalik-balik deh, ya. 50 Pak nulisin nama. Oke. Iya. Jadi saya menyimpulkan, kami menyimpulkan nih di kelompok 2 bahwa uang Nina tidak cukup untuk membeli kilogram rambutan karena kurang 10.000. Kan tadi harus belinya 60 Pak. Gitu deh. Mau saya tambahin nggak mungkin ya Pak ya uangnya. Pas-pasan ya, nanti Gitu nggak deh bisa Pak pulang dari gitu ya. kelompok 2. Oke, iya, terima kasih. Enggak Aris ya. pas-pasan Pak, kalau beli 50.000, iya. Iya Sama-sama kan Pak. disuruhnya beli 6 kilo ya, itu kurang 10.000 jadi nggak dapet itu. Dia pulang lagi tuh si Ninanya ya. Oke. Nah, Iya, gimana kelompok 1 nih setelah melihat pekerjaan dari kelompok 2? Kelompok 1 gimana? Sama nggak kira-kira? Hampir sama ya Pak ya. Sama? Sama Pak. Oke. Iya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah uang Nina tidak cukup ya untuk membeli 6 kilogram rambutan gitu. Karena uang Nina 50.000, kemudian harga 6 kilogram rambutannya 60.000 gitu ya. Kalau tentunya kalian juga sudah bisa ya kalau misalkan membandingkan mana angka yang lebih besar atau bilangan yang lebih besar. Terutama kalau masalah uang nih, kalian pasti cenghar banget ya gitu. Kayaknya nggak bakal apa ya, luput gitu kan, lolos kalau ngitung uang tuh paling cepat gitu. Oke, baik. Nah, di sini saya stop share dulu. Oke. Ya. Nah, tadi dari masalah 1 ya. Tadi dari masalah 1 kita dapat persamaan apa sih? Yang paling belakang. Sebentar. Coba Pusti. Nih, Pusti itu kelompok 2 ya. Oke, saya coba tampilkan lagi untuk kelompok 2 nih. Sebentar. Nah, ini gimana Pusti? Kesimpulan yang didapat? Persamaan linear satu variabel bisa dituliskan dengan C, Pak, nggak kelihatan, punten. Nggak kelihatan? Gini? C sama dengan B ditambah X. Oh, gitu. Oke. Bagaimana dengan kelompok 1? Coba kita lihat
Kelompok 1 sama nggak sih? Kelompok 1 sama juga ya, Teddy ya? Iya Pak, sama. Sama ya? Oke. Nah, dari sini kita dapat apa ya? Kalian dapat mengambil apa namanya? Menghubungkan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kan kalian juga sudah mengetahui ya untuk apa itu pengertian dari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kalian mendapatkan dari masalah satu tadi dari masalah 1 dan 2 mendapatkan bentuk ya, mendapatkan bentuk yang sudah disampaikan sama Putri dan juga tadi kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu C sama dengan B tambah X. Nah, kalau misalkan ruas sebelah kiri ditukar dengan ruas sebelah kanan, kira-kira persamaannya jadi gimana ya, Nono? Jadi mungkin gini Pak ya, X ditambah B sama dengan C. Itu Pak. Oke, iya benar ya. Jadi kalau diubah menjadi seperti ini gitu ya, ruas kiri dipindah ke ruas kanan gitu. Jadi X tambah B sama dengan C. Oke, dan dari sini maka dari hasil kesimpulan yang kalian dapatkan, maka kita bisa mendapatkan bentuk umum persamaan linear satu variabel, gitu ya. Nah, bentuk umumnya adalah, nah coba kelihatan semuanya ya, bentuk umumnya ya. Iya, AX Pak. tambah B sama dengan C, ya dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Oke, baik untuk apa namanya pengerjaan LKPD dan pembahasan materi nampaknya cukup sampai di sini. Saya perhatikan kalian sudah cukup menguasai dari permasalahan-permasalahan yang ditampilkan dengan LKPD. Oke, nah sebelum mengakhiri, coba saya stop share dulu. Oke, kita sambil diskusi lagi. Oke, tadi ada yang ingat nggak bentuk persamaan linear satu variabel dari yang sudah dilakukan tadi, yang sudah ditampilkan? Siapa yang bisa? Satu orang saja. Saya, Pak. Oke, silakan Rina. Jadi bentuk umum untuk persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu, Pak. Oh iya, ya tepat sekali ya. Nah ini bisa kalian catat nantinya dan kalian ingat-ingat apa namanya, kalau untuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian ya dalam kegiatan pembelajaran. Apa namanya, ditanya kalian menjawab gitu, kalian pokoknya luar biasa sekali. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang apa namanya, kalau hari ini kita belajar tentang persamaan linear satu variabel, untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Gitu ya. Jadi kalau sekarang persamaan, minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Nah, sebagai evaluasi, saya sudah saya sudah mengirimkan berupa Google Form ya, melalui Google Form berupa latihan soal esai. Ada 3 soal ya yang yang harus kalian kerjakan. Ditunggu hari ini juga pukul 23.59. Maksimal 23.59. Oke, nanti silahkan kalian kirim japri ke saya ya, WhatsApp pribadi maksudnya, begitu. Oke. Dan satu hal lagi, saya mengirimkan kuesioner ya sebagai refleksi tetap melalui Google Form, jadi nanti banyak yang harus kalian isi gitu ya. Sudah saya kirimkan juga melalui grup WhatsApp kalian ya. Jadi nanti sebagai bahan refleksi ya untuk kita juga, untuk saya dan juga untuk kalian tentunya seperti itu. Oke. Kemudian
Yang terakhir, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalian luar biasa, sudah sangat aktif. Hari ini semangat walaupun siang-siang. Ingat setengah hari lagi ya, kurang dari 6 jam lagi kita akan buka puasa gitu ya. Gitu. Jadi dan yang perlu kalian ingat adalah proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi walau bagaimanapun proses dan terus berproses begitu. Oke. Sebagai penutup, saya minta ketua kelas lagi untuk memimpin doa. Silakan, Teddy. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Ya, berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih, Pak, atas pembelajaran hari ini. Terima kasih, Teddy, ya, dan juga terima kasih anak-anak yang lainnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.